Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Kok kurang semangat gitu ya? Nah, biar nambah semangat nih, karena kan kita juga kebetulan di jam siang nih ya, untuk nambah semangat. Jadi nanti kalau Ustazah bilang, apa kabar hari ini, nanti jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat gitu ya. Nah, kalau Ustazah bilang SMA IT, nanti jawabnya, aku untuk bangsaku gitu. Nah, siap? Siap, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. SMA IT? Aku untuk bangsa. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan bisa nambah semangat kita nih di siang hari ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Ustazah mau kalian untuk melihat dulu, mengecek laci masing-masing. Nah, di laci masing-masing apakah masih tersimpan sampah di dalamnya? Jika masih ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah ya, karena kan kita mau belajar nih, kan nggak enak ya kalau kita belajar terus tiba-tiba ada bau-bau yang tidak sedap gitu. Jadi silahkan dibuang terlebih dahulu jika ada sampah di dalam lacinya. Oke, sudah dibuang semuanya ya. Nah, seperti biasa Ustazah akan mengecek kehadirannya ya. Nah, Ustazah lihat sepertinya tidak ada bangku yang kosong, jadi masuk semua ya hari ini ya. Alhamdulillah masuk semuanya. Nah, gimana, sudah siapkah untuk memulai belajar ekonomi hari ini? Siap, Bu. Oh, Masya Allah. Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini, Ustazah minta bantuan ketua kelasnya ya untuk memimpin doa pada kelas hari ini. Mas Sigit bisa minta bantuannya untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran dan kemudahan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali, Bu Dea, Ustazah. Ya, terima kasih banyak ya Mas Sigit ya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa nih di kelas hari ini. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Nah, ada yang masih ingat kita sudah belajar apa aja nih sebelum ini? Belajar apakah kita kemarin-kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak Ida? Sistem upah, Ustazah. Oh, sistem Mbak Nurita ya, sistem upah. Ada lagi sebelum mempelajari sistem upah kita belajar apa lagi? Kesempatan kerja, Bu. Kesempatan kerja. Tenaga kerja, Bu. Tenaga kerja. Luar biasa. Nah, sebelum kita sudah mempelajari ini ya, kita sudah belajar angkatan kerja, kesempatan kerja, kemudian juga sistem upah. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu angkatan kerja? Penduduk dengan usia produktif, Bu. Oke, makasih Mbak Linda. Kalau kesempatan kerja ada yang masih ingat? Lowongannya siap diisi untuk angkatan kerja, Bu. Iya, benar sekali Mbak Nurita. Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk ya, penduduk usia kerja. Jadi angkatan kerja ini adalah penduduk yang siap untuk bekerja. Lowongan kerja, Bu. Benar sekali Mas Sigit. Nah, jadi sementara itu kesempatan kerja itu adalah lowongan pekerjaan yang siap diisi oleh angkatan kerja. Nah, menurut kalian kira-kira gimana nih jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja ini? Apakah jumlah angkatan kerja itu sama dengan kesempatan kerja? Jadi semua angkatan kerja ini bisa terserap, atau jumlah angkatan kerja ini justru lebih sedikit gitu dibandingkan dengan kesempatan kerja, atau justru angkatan kerja ini lebih banyak daripada kesempatan kerja? Menurut kalian yang mana? Lebih banyak. Angkatan kerja lebih banyak, Bu, Ya, daripada kesempatan kerja. Nah, karena angka, benar sekali Mbak Linda ya. Jadi memang realita di lapangan adalah angkatan kerja ini lebih banyak gitu dibandingkan dengan kesempatan kerja. Akibatnya tidak semua angkatan kerja ini bisa terserap di lowongan pekerjaan. Jadi menyebabkan yang disebut dengan pengangguran. Nah, ada yang sudah membaca-baca, kan di pertemuan sebelumnya sudah Ustazah minta ya untuk membaca-baca terkait pengangguran, karena hari ini kita akan membahas tentang pengangguran. Ada yang sudah membaca apa itu pengangguran?
Sudah, Bu. Ya, Sudah, Mbak Linda mungkin Bu. bisa disebutkan, Mbak. Pengangguran adalah orang-orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ya, benar sekali. Jadi pengangguran ini adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, tetapi ada loh, sebenarnya orang itu tuh sebenarnya terlihat bekerja, tapi pada konsep ketenagakerjaan ini bisa disebut sebagai pengangguran. Nah, itu nanti akan, kalau kalian penasaran, itu bisa dibaca nanti ya di bahan ajar yang sudah Ustazah buat, nanti akan Ustazah bagikan di WA grupnya. Nah, oke. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ustazah akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dengan bantuan bahan ajar membentuk majalah digital. Nah, peserta didik ini dapat menemukan dan menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan rasa ingin tahu, religius, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, serta terampil dalam menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dengan cermat dan sistematis. Nah, jadi kalau dari tujuan pembelajaran ini, Ustazah itu tidak hanya menginginkan kalian untuk untuk mengetahui dan tahu apa itu konsep ketenagakerjaan, tapi saya juga menginginkan kalian untuk memiliki sikap-sikap rasa ingin tahu, religius, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Karena sikap-sikap inilah yang nantinya akan berguna untuk kehidupan kalian di masa mendatang, seperti itu. Nah, kemudian ada materi pembelajaran hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar 4 materi. Yang pertama adalah pengertian pengangguran, kemudian ada jenis pengangguran, ada cara mengatasi pengangguran, dan terakhir adalah dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan di kelas hari ini adalah, yang pertama itu adalah nanti kalian akan diskusi kelompok. Jadi nanti Ustazah akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian kalian juga akan mengeksplor literasi. Nah, karena di diskusi kelompok ini kan tentunya kalian nanti akan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Nah, jadi nanti kalian akan mengeksplor literasi-literasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kemudian karena setelah emang eksplorasi ini tentunya kan ngebul ya kepalanya ya. Jadi kita untuk merefresh itu kita akan bermain game terlebih dahulu. Nah, setelah bermain game, setelah kalian sudah siap untuk presentasi, nah selanjutnya adalah presentasi, dan terakhir tentunya ada evaluasi. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah minta kalian untuk menyimak video ini terlebih dahulu ya. Silahkan untuk disimak. Nama robot ini Elspot. Apakah videonya ini bisa berjalan? Bisa jalan di layar kalian? Bisa, Bu. Bisa. Tinggi 120 cm ini bertugas mengantarkan makanan dan minuman ke meja-meja pengunjung. Dalam sekali beroperasi, robot ini mampu mengantarkan makanan ke 4 meja pengunjung berbeda. Elspot ini merupakan robot yang dioperasikan salah satu coffee shop di Bandar Lampung. Robot yang diimpor dari Tiongkok ini mulai bertugas sejak awal bulan Februari lalu. Dalam bekerja, Elspot yang awalnya berada Ya. Setelah menyimak video, apa tanggapan kalian terhadap video tersebut? Nah, Mbak Nova nih mungkin mau memberikan tanggapan. Mbak Nova, apa sih yang ditampilkan di video itu, apa tanggapan Mbak Nova setelah melihat video tersebut, kira-kira apa? Keren, Bu, pakai robot, Bu. Wah, luar biasa. Cepat. Lebih cepat, Bu. Lebih banyak juga yang bisa dibawa. Ya, ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Lebih efektif dan efisien, Bu. Lebih efektif dan efisien. Nah, oke. Nah, selanjutnya Ustazah akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok.
Jadi Ustazah bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada Mas Arif, Mas Alim, kemudian Mbak Francisca, Mbak Nurita. Dan kelompok 2 ada Mas Leo, Mbak Karlinda, Mas Lutfi. Untuk kelompok 3 ada Mas Sigit, Mbak Saparida, dan Mbak Nova. Nah, silakan untuk bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah bergabung semua dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah bergabung, Ustazah akan membagikan link bahan ajar dan link LKPD ya. Jadi nanti di kelompok tersebut kalian akan mendiskusikan terkait pemanfaatan robot sebagai pelayan restoran tersebut. Nah, untuk beritanya juga sudah Ustazah sematkan juga di bahan ajarnya. Jadi kalau misalnya di video masih kurang jelas, itu bisa dilihat lagi di bahan ajarnya. Nah, untuk membantu kalian dalam mendiskusikan biar tidak terlalu liar gitu ya diskusinya, Ustazah bantu dengan LKPD. Jadi nanti kalian bisa mengisinya di lembar LKPD yang Ustazah kirimkan di WA Group. Silahkan bisa dicek ya. Nah, ini lembar LKPD-nya ya. Untuk beritanya itu di sini kan ada pertanyaan, informasi yang diperoleh dari berita yang disajikan. Nah, beritanya itu bisa nanti dicek di bahan ajarnya ya. Sudah Ustazah taruh di bahan ajarnya. Ya, silakan untuk bisa mendiskusikan ini. Ustazah kasih waktu 15 menit ya. Silakan untuk bisa memulai diskusinya. Ya, Ustazah akan ke kelompok 1 terlebih dahulu nih ya. Kelompok 1 tadi ada Mas Arif ya, ada Mas Arif. Nah, di mana Mas Arif ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Kemudian ke kelompok 2, ya kelompok 2 nih kelompoknya Mas Leo ya. Ya, Mas Leo, ada yang kesulitan mungkin dari pengerjaan LKPD? Masih dikerjakan, Bu. Oh, masih dikerjakan. Ya, selamat. Ya, silakan diteruskan lagi Mas Leo ya, diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3, tadi kelompoknya siapa ya, Ibu? Lupa, Ustazah lupa nih, kelompok siapa tadi ya? Saparida. Oh, kelompoknya Mbak Saparida ya. Kemana Mbak Saparida? Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait pengisian LKPD-nya? Tidak, Bu. Lancar, Bu. Ya, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan lagi, Mbak ya, untuk diskusi kelompoknya. Nah, oke, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Nah, pasti semuanya sudah pada ngebul nih, terlihat dari mukanya ya, yang kayaknya udah sangat crowded gitu, sudah sangat lelah gitu. Nah, untuk merefresh, Ustazah akan, ini ya, kita akan bermain game. Bermain game. Nah, Ustazah akan kirim link gamenya itu di WA Group ya. Nanti gamenya ini dikerjakan secara berkelompok karena kan hanya ada 3 perangkat nih di kelas ini, jadi silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok untuk gamenya ini. Ustazah kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan, untuk bermain game ini. Ustazah kasih waktu 10 menit, silahkan dipergunakan waktunya untuk merefresh otak kembali sebelum kita nanti presentasi. Ya, sudah 10 menit ya, sudah 10 menit. Nah, Ustazah lihat sudah semuanya nih sudah mulai ceria kembali. Nah, sudah ceria kembali, sudah siap ya untuk mulai presentasi hari ini? Sudah, Bu. Ya, sudah siap. Nah, kita mulai saja dari kelompok 1 ya, kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, nanti Ustazah minta untuk kelompok yang lainnya, ini ya, wajib memberikan tanggapan ya terhadap kelompok yang tampil. Nah, tanggapannya ini tidak harus berupa pertanyaan, tapi bisa mungkin memberikan masukan, memberikan saran, atau mengapresiasi bagaimana penampilan dari teman-teman yang melakukan presentasi ini. Nah, Ustazah mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikannya. Ya, luar biasa sekali ya penampilan dari kelompok 1 ini, sangat luar biasa. Dalam menganalisisnya juga sangat luar biasa. Marilah kita beri aplaus dulu nih untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 untuk memberikan analisisnya, memberikan tanggapannya terhadap memberikan tanggapan terhadap penampilan dari kelompok 1. Mungkin Mbak Linda mau memberikan tanggapannya? Sudah bagus sekali, Bu, untuk penjelasan dari kelompok 1.
Sudah bagus. Ada yang mungkin mau ditanyakan lagi Mbak Linda ke kelompok 1? Mungkin kurang ini Bu, untuk memberikan memberikan contohnya kurang konkret Bu. Oh iya. Ada mungkin kelompok 1 ingin menanggapi dulu nih dari pertanyaan Mbak Karlinda ini. Ya, gimana Mbak Karlinda, apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah Bu, sudah sangat puas. Ya, sudah sangat puas. Untuk kelompok 3, silahkan untuk memberikan tanggapannya kelompok 3. Mbak Saparida tadi ya, kelompok 3. Mbak Saparida ingin memberikan tanggapannya? Bagus sudah, Bu. Oh, bagus ya. Ada pertanyaan, Mbak? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk bisa mempresentasikannya. Nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 3, berarti untuk kelompok 2 tampil, berarti kelompok 1 dan kelompok 3 yang memberikan tanggapannya. Dan nanti ketika kelompok 3 yang tampil, berarti kelompok 1 dan 2 yang memberikan tanggapannya. Oke, alhamdulillah sudah tampil semuanya ya hari ini. 3 kelompok sudah tampil dengan sangat luar biasa, kemudian juga analisisnya juga luar biasa. Teman-teman yang lainnya pun juga memberikan tanggapan juga yang luar biasa. Ustazah ucapan terima kasih ya, terima kasih, sudah sangat antusias dalam presentasi kali ini. Nah, kemudian ada yang kita kan sudah sampai di presentasi ya, nah, sudah sampai akhir nih. Ada yang mau memberikan kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira hari ini tadi kita belajar tentang apa aja nih? Kita sudah belajar tentang apa aja? Tentang pengangguran, Bu. Tentang pengangguran. Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang pengangguran, apa itu yang disebut dengan pengangguran. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis pengangguran ya, jenis pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan dampak pengangguran. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, yang belum dipahami. Sudah jelas semuanya ya? Sudah jelas semuanya. Nah, kalau sudah jelas semuanya, gimana nih perasaannya di pembelajaran kali ini? Pembelajarannya nih gimana? Perasaan kalian di akhir pembelajaran ini gimana? Ada yang sedih mungkin atau senang, bergembira? Bu, senang karena Senang, menarik Bu. Bu. Ada Senang robot gamenya, bisa Bu. jadi pelayan restoran. Wah, Baru Sebelum- tahu Bu. oh baru tahu Mbak ya, sebelumnya belum Ya. tahu ya. Iya Bu. Ya itulah mengapa kita harus belajar, karena kan kalau kita nggak belajar kita nggak tahu nih di dunia lain itu ada apa gitu, kita tahunya di situ-situ aja. Nah itulah yang pentingnya kita belajar. Nah oke. Nah setelah kemudian saya juga pengen tahu nih, apa sih pelajaran hidup apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Kan kita tadi sudah belajar tentang pengangguran, kita juga sudah menganalisis nih robot, penggunaan robot tersebut terhadap pengangguran. Nah, pelajaran hidup apa yang bisa kalian ambil dari materi pengangguran ini? Jangan pernah puas dengan Kita harus Bu, bakat yang kita miliki, harus kita upgrade terus. Oh, Bisa iya. kalah sama dan tergerus sama zaman Bu. Wah, luar biasa. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Memberikan pendapatnya terkait apa yang bisa diambil atau dipetik dari pembelajaran kali ini? harus rajin belajar, Bu, biar tidak kalah sama robot. Ya, benar sekali. Robotnya lebih memberikan pelayan, Bu, daripada Gimana Mbak Ida? robotnya lebih memberikan pelayanan terbaik daripada karyawannya. Nah, makanya itu berarti kita nggak boleh kalah nih Mbak Ida sama robotnya. Jadi, kan tadi kan kita melihat nih ya, ada robot gitu yang sebagai pelayan. Berarti nanti di kehidupan kita selanjutnya itu, kalau di zaman-zaman dulu, mungkin zaman orang tua kita, ketika orang tua kita mencari pekerjaan, itu saingannya itu manusia gitu. Tapi ketika zaman kita nanti nih, ketika zaman kalian semua nanti mencari pekerjaan, saingannya itu tidak hanya dengan manusia gitu. Jadi saingannya kalian itu dengan teknologi, dengan robot. Jadi Ustazah berharap kalian itu belajar dan bisa mengupgrade diri sehingga kalian itu memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh robot tersebut. Kira-kira apa perbedaan robot dengan manusia?
apa yang tidak dimiliki robot nih dari manusia? Kalau tadi kan kata Mbak Ida tadi, robot itu lebih pintar gitu ya melayani dibandingkan dengan manusia. Nah, kira-kira apa nih keunggulan manusia dibandingkan dengan robot nih kalau menurut kalian? Ya, hati Robot nurani, tidak Bu. punya hati nurani, Bu. Nah, robot tidak punya hati nurani, dia tidak bisa bersikap ya, tidak bisa bersikap dan juga dia tidak memiliki akal dan pengetahuan. Jadi Ya. hal itulah yang harus kalian asah gitu, harus kalian asah sehingga kalian itu tidak akan dikalahkan oleh robot. Kalian akan mempunyai nilai yang tidak bisa digantikan oleh robot tersebut. Ya, bagus sekali ya tadi terkait ibrohnya. Terima kasih Mbak Linda dan Mbak Ida sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi Ustazah akan membagikan soal, silahkan nanti bisa dikerjakan. Karena di sini yang memiliki gadget hanya 3 orang, jadi nanti Ustazah membagikannya di kertas ya. Silahkan dikerjakan di kertas. Ustazah kasih waktu 10 menit. Ya, sudah bisa ya 10 menit bisa selesai ya. 5 soal aja soalnya. Soalnya ada 5, jadi sudah kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah selesai ya, sudah 10 menit, silahkan dikumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan semuanya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang pengangguran ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Jadi silahkan nanti kalian bisa membaca-baca di modul atau membaca-baca di internet bagi kalian yang pulang pergi. Nah, bagi yang di asrama tidak ada alasan ya untuk meminjam HP hanya untuk mencari pembelajaran, hanya mencari materi, nanti alasan Ustazah Dea lagi untuk mencari materi. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.